اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك. Allah tidak menerima taubat seorang hamba setelah napasnya sudah tersengal-sengal. Napasnya sudah tersengal-sengal. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Inna Allah la yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima taubat seorang hamba malam yughargir, ketika napasnya sedang tersengal-sengal, napasnya sudah sampai di tenggorokan, ingin menyampaikan kata-kata yang sempurna sudah tidak bisa, ucapan yang dulunya fasih terbata-bata, yang dulunya jelas tidak terbaca. Maka di ketika itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan la yaqbalullah, Allah tak menerima taubatal abdi, taubat seorang hamba, iman seorang hamba, permohonan ampun seorang hamba malam yughargir, ketika nafasnya sudah tersengal-sengal di tenggorokan. Alhamdulillah. Amin. Lalu kesombongan apa yang kita banggakan dalam hidup ini? Menentang Allah, meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah. Kesombongan apa? Ayo, kesombongan apa? Sehebat apapun kita, setinggi apapun kita, dalam pangkat dan jabatan, semuanya adalah milik Allah. Semuanya akan diambil oleh Allah, semuanya akan kembali kepada Allah, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita mempertanggungjawabkan harta milik orang lain, harta milik kita pun belum tentu kita sanggup. Jangankan kita mempertanggungjawabkan harta milik kita sendiri, diri kita sendiri saja kita tidak bisa mempertanggungjawabkannya, apalagi sampai kita mempertanggungjawabkan diri-diri orang lain yang menjadi tanggungan dalam kehidupan dan keseharian kita. Sesungguhnya tidak ada kekuatan sedikit pun pada setiap diri manusia menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala membawa sebesar tanggung jawab dalam kehidupannya. Masya Allah. Belum lagi tanggung jawab kita nanti sama anak-anak kita, tanggung jawab sama istri-istri kita, tanggung jawab kepada keponakan-keponakan kita, tanggung jawab kepada saudara-saudara kita, tanggung jawab kepada semua orang yang dekat dengan kita, yang menjadi tanggungan dalam kehidupan nafkah dan dalam tanggungan kehidupan lainnya. Begitu amat sangat besar. Kita nanggung jawab diri sendiri aja beratnya minta ampun, apalagi nanggung jawab orang lain. Ayo, tanggung jawab kita lepaskan, kita berikan kepada mereka, kita sampaikan untuk mereka. Tanggung jawab orang yang diberikan ilmu wajib untuk dia sampaikan kepada orang yang datang kepadanya, atau kepada orang yang tidak tahu akan ilmu itu, maka wajib diiklankan
wajib diiklankan, wajib dikasih tahu ke orang. Kalau kita punya pengetahuan, karena ada orang yang sedang mencari-cari pengetahuan tapi tidak mengetahui alamatnya, tidak mengetahui siapa orangnya. Maka ketika Nabi Musa alaihi salam mencari-cari siapa dan di mana Nabi Khidir alaihi salam, lalu Nabi Khidir alaihissalam pun menginformasikan bahwa posisinya ada di tempat ini, bahwa ia adalah Khidir alaihissalam yang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita orang-orang yang diamanahkan Allah ilmu wajib untuk disampaikan kepada orang lain, walaupun besar, berat, resiko dan tantangannya. Sebenarnya, walau kana murran, sekalipun pahit, sampaikan. Walau kana murran, sama seperti orang yang dianugerahi Allah, diamanahkan Allah berupa harta, sampaikan. Ini milik orang, ini punya orang, ini hak orang, sampaikan. Karena ini adalah amanah yang wajib disampaikan. Jangan sampai kita menyembunyikan, jangan sampai kita menghalang-halangi orang untuk memanfaatkan hak dan miliknya. Karena itu tanggung jawabnya berat. Orang yang punya harta dan orang yang punya ilmu punya tanggung jawab yang berat. Karena orang yang punya ilmu, ia wajib untuk bersikap dengan sikap-sikap mulia. Dan orang-orang yang berharta, ia harus punya karya-karya yang mulia. Orang punya ilmu, ia bersikap dengan sikap yang mulia. Amar ma'ruf nahi munkar, wadahnya, tempatnya, fasilitasnya itu tanggung jawab orang kaya. Maka orang kaya, orang berharta harus kudu kerjasama dengan orang berilmu. Harus kerjasama dengan orang berilmu. Kedua-duanya berat. Relakah kita melihat saudara kita tidak makan sementara kita makan di restoran? Dosa. Relakah kita menjadi sarjana-sarjana yang handal sementara anak-anak kita, keponakan-keponakan kita tidak bisa mengenyam pendidikan dengan uang kita? Dosa. Amanah dari Allah. Amanah dari Allah. Inilah yang disebut kita sebagai makhluk yang muftakir ilallah. Muftakir ilallah. Kita butuh kepada Allah. Tidak ada di antara mungkin yang tidak butuh kepada Allah. Maka begitu kita belajar mustamir an kulli ma siwa wa muftakirun ilaihi kullu ma ada, apa yang harus bisa kita lakukan untuk segala kebaikan dan apa yang harus kita tinggalkan dalam kebaikan. Itu yang paling penting. Maka selalu Allah ingatkan kita, dan kadang-kadang kita diingatkan tapi kita kagak ingat. Padahal peringatannya kita baca setiap ada acara apa saja. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum.
bersikap dan berkarya. Peninggalan apa setelah kita meninggal dunia ini yang kita bisa tinggalkan untuk anak cucu kita dalam kebaikan? Apa? Ya. Rumah-rumah mewahkah yang akan diperbutkan mereka, yang akan menjadi pertumpahan darah untuk mereka? Ini yang Masya Allah, kalau kita tengok ke belakang, kongkong kita, ya, orang-orang tua kita masa lalu, sebelum mereka meninggal dunia, mereka hitung jumlah harta mereka, lalu mereka berdiskusi, lalu mereka bermusyawarah, lalu mereka memikirkan dan melaksanakan hasil musyawarah itu dengan membangun masjid, dengan membangun musola, dengan membangun pondok, dengan membangun majlis-majlis taklim yang semuanya itu adalah aplikasi bentuk nyata dari ayat Allah yang mereka dengar, yang mereka baca, ya. Maka kita, kalau kita tidak bisa bikin sendiri masjid itu, minimal kita adalah donatur di masjid itu. Kalau ternyata kita nggak bisa jadi donatur tetap, jadilah kita donatur tahunan. Nggak bisa juga bulanan, nggak bisa juga mingguan, nggak bisa juga harian, nggak bisa besar, bisa kecil-kecilan. Yang penting ada harta peninggalan kita yang bakal jadi asar peninggalan dari kita. Itu yang paling penting buat kita. Walaupun cuma satu tiang, walaupun cuma satu bata, uang nggak punya tapi tenaga, walaupun kita ikut ngecor di atasnya, kita ikut ngecor bersama dengan orang yang menyumbangnya, sudah masuk asarul. Masya Allah. Kembali kita kepada kita adalah makhluk, kita adalah masyiwallah, maka kita butuh kepada Allah. Semoga Allah memberkahi kita semua, semoga Allah membimbing kita semua untuk terus melaksanakan maqaddamu, dan semoga Allah membekali kita harta yang berlimpah sehingga kita dapat melaksanakan ma'asarahu. Amin ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, jika ada di antara kami hamba-hambamu ya Allah yang sedang dalam keadaan sakit, sembuhkanlah ya Allah. Angkat penyakit kami ya Allah, berikan kesehatan kepada kami ya Allah, agar kami dapat kuat ibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikan keberkahan kepada rezeki yang Kau berikan buat kami ya Allah. Agar rezeki yang Kau berikan kepada kami akan dapat dengan mudah untuk kami bawa ibadah kepada-Mu ya Allah. Mudah untuk diinfak sedekahkan ya Allah, mudah untuk dibelanjakan di jalan-Mu ya Allah, untuk pembangunan masjid mushola ya Allah, untuk pembangunan majlis dan pondok pesantren ya Allah, untuk pembangunan segala macam bentuk bangunan-bangunan yatim dan du'afa ya Allah. Berkahi usaha kami ya Allah, berkahi kuliner kami ya Allah, berkahi warung-warung kecil kami ya Allah, berkahi pekerjaan kami ya Allah, berkahi kulit kami ya Allah, berkahi instansi kami ya Allah, berkahi PT dan CP kami ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang tua yang menjadi panutan dan suri tauladan buat anak-anak kami ya Allah, sehingga anak-anak kami akan mencontoh dengan contoh yang baik dari kami ya Allah, contoh akhlak kami ya Allah, mereka mencontoh perilaku kami ya Allah, mereka mencontoh ucapan kami ya Allah,
sifat dan sikap kami yang baik ya Allah. Ya Allah, jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang salihin wa salihat ya Allah. Jika ada di antara anak-anak kami ya Allah yang berkehendaki menjadi anak yang tidak baik, kami mohon kepadamu ya Allah, ubah dengan takdirmu ya Allah, ubah dengan kuasamu ya Allah, agar anak-anak kami menjadi anak-anak yang salihin wa salihat. Hati mereka ada dalam kuasamu ya Allah, semua mereka ada dalam rencanamu ya Allah, semua perjalanan mereka ya Allah ada dalam takdirmu ya Allah. Berikanlah mereka ya Allah takdir yang baik ya Allah, agar mereka menjadi generasi harapan kami ya Allah, menjadi zuriat-zuriat thayyibah ya Allah, menjadi zuriat-zuriat yang qurrata a'yun ya Allah, zuriat-zuriat keturunan yang ahli Quran ya Allah, ahli ilmi ya Allah, ahli khair ya Allah. Berikan kemudahan buat kami ya Allah dalam memberikan nafkah mereka ya Allah, dan berikan kemudahan buat kami ya Allah untuk mendidik dan mengajak mereka ya Allah ke jalan yang Kau ridhoi ya Allah, yaitu jalan siratal mustaqim ya Allah. Ikatlah ya Allah kecintaan di dalam hati kami ya Allah terhadap saudara-saudara kami ya Allah. Jangan sampai ada satu orang pun ya Allah yang mempengaruhi kami ya Allah dan menjalin tali kasih kepada sesama ya Allah. Jangan sampai ada di antara syaitan-syaitan ya Allah